البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Al-haditsus sabi' wal ishrun ba'da samani mi'ah 827. Wa an Abi Rimsah Rifa'at at-Taimi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubani akhdaran. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya memang sahih dan telah disahihkan oleh Al-Albani juga oleh Al-Wadi'i. Baik. Mengatakan saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau tak boleh bising suaranya itu, memakai dua pakaian yang berwarna hijau. Boleh jadi apa ya? Hullah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Aini dan lain-lain. Hullah itu adalah apa? Sauban. Memang apa? Pasangan pakaian atas dan bawah berwarna hijau. Kata para pensyarah menunjukkan apa? Bolehnya seseorang itu memakai pakaian yang berwarna hijau. Walaupun yang paling disukai adalah putih, tetapi Nabi ternyata mencontohkan terkadang pakai warna-warna yang lain. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Dan juga yang kemarin disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah dan lain-lain, demikian pula sebelumnya yaitu Ibnu Battal, boleh seorang pemimpin umat itu apa, dan juga ahli zuhud itu memakai pakaian yang berwarna merah, dan ini tidak menunjukkan dia sedang bermewah-mewah, tapi memakai pakaian apa yang dimudahkan untuk dipakai. Nah, kali ini Rasulullah memakai pasangan pakaian yang berwarna hijau. Dalil-dalil syarahnya intinya semuanya sama, membahas masalah bolehnya berpakaian dengan pakaian yang warnanya selain putih. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al-haditsus samin wal ishrun ba'da samani mi'ah 828. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma Makkah yauma fathi Makkah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada hari dibukanya Makkah, wa alaihi imamatun sauda, dalam keadaan beliau memakai imamah, memakai sorban yang berwarna hitam, bi ghairi ihram, tanpa ihram. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini penjelasan Jabir pada peristiwa tahun 8 Hijriah itu. Pada waktu apa? Dohirnya yaitu akhir-akhir dari bulan Ramadan. Karena memang Fathu Makkah itu di bulan Ramadan. Waktu apa? Suasana puasa, tapi Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tidak berpuasa karena sudah mau berjumpa dengan musuh. Rasulullah pada waktu itu memakai imamatun sauda, memakai imamah yang berwarna hitam. Di atas imamah itu ada mighfar, ada apa itu? Ada pelindung kepala untuk peperangan, ada semacam helmet dari besi dan semacam itu. Makanya dalam riwayat yang lain, kalau tak salah dalam hadis Anas, Rasulullah melepaskan helmet besinya di waktu Fathu Makkah. Beliau memakai imamah. Apakah disatukan? Wallahu a'lam. Karena biasanya memang yang namanya mighfar itu bersatunya adalah dengan baydah. Mana yang lebih itu ya? Mighfar dohirnya adalah yang di luar, yang dari besi itu. Baydah itu yang, ataukah sebaliknya, mighfar itu yang langsung menempel dengan kepala, karena memang untuk melindungi kepala. Sementara yang di atasnya lagi ada baydah, itu yang helmet besi. Dohirnya demikian. Kalau tidak memakai mighfar, maka berarti memakai imamah, agar kepalanya tidak langsung terkena kerasnya besi helmetnya itu. Intinya di sini boleh memakai pakaian yang berwarna hitam, tidak mengapa. Karena kalau imamah boleh warna hitam, jubah juga boleh, atau mungkin seluar, atau mungkin
kain pelikat, kain sarung, boleh warna hitam. Yang penting apa? Tidak dijadikan sebagai syiar khusus. Tidak seperti bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Bani Abbasiyah. Syiar mereka adalah memakai pakaian hitam-hitam. Untuk apa? Untuk menjadi syiar pergerakan mereka untuk meruntuhkan Bani Umayyah. Sebagaimana yang diceritakan dari siapa itu? Abu Muslim Al-Khurasani itu. Dia khutbah dengan memakai pakaian serba hitam. Maka ada salah seorang tabi'in bertanya, pakaian apa ini? Tapi khutbahnya bukan khutbah Jumat kalau tidak salah. Nah, dia mengatakan, diamlah engkau, sesungguhnya aku meriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW masuk waktu Fathu Makkah dengan memakai imamah berwarna hitam. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani berkata kepada pengawalnya, penggal kepala dia. Nanya gitu langsung dipenggal. Memang kejam, Abu Muslim Al-Khurasani kejam sangat. Ya, dia membawa pasukan kurang lebih berapa waktu itu? 60.000 perang melawan pasukan Nasr bin Sayyar yang pasukan dari Bani Umayyah. Kalah, pasukan Nasr bin Sayyar kalah. Kemudian terbentuklah dinasti Bani Abbasiyah. Setelah jumlah total pasukan yang terbunuh semuanya dalam pemberontakan itu 1.500.000 orang. Sekedar pergantian kekuasaan. Setelah itu si Abu Muslim ini dia mulai mengkritik penguasa yang baru. Akhirnya dia juga dibunuh oleh penguasa yang baru, yaitu Bani Abbasiyah sendiri. Karena Bani Abbasiyah khawatir kekuasaan Abu Muslim Khurasani ini terlalu besar di Khurasan. Sementara pemerintah yang baru berpusat di mana? Di Baghdad kalau tidak salah waktu itu. Intinya apa? Yaitu boleh memakai imamah berwarna hitam, pakaian yang lain berwarna hitam, akan tetapi jangan dijadikan sebagai syiar. Imam Ahmad memakruhkan karena apa? Ini sudah, kalau dijadikan syiar ini tasyabuh dengan orang-orang ahlul bidah yang menjadikan hitam-hitam itu sebagai syiar. Seperti yang sempat populer di beberapa tahun yang lalu itu, kelompok ISIS. Memang populernya adalah jihadnya adalah memakai hitam-hitam semua. Kalau kita bukan karena syiar kan, tapi biar tidak nampak. Kalau malam-malam perang kan tak nampak kalau hitam-hitam. Itu kalau di Nusantara jihadnya, di masa jihad lawan Kristen. Tapi kalau di Yaman kita dilarang pakai hitam malam-malam, malah nampak. Karena ya itu gurun pasirnya memang cenderung akan memantulkan warna yang terang, sehingga hitam malah jadi ketahuan. Memang terbukti setiap kali teman-teman jaga di gunung, lihat yang di bawah itu, yang pakaian hitam malah lebih jelas. Yang pakaiannya putih kah atau coklat tak terlalu nampak, boleh tersamarkan. Jadi intinya kita memakai warna hitam bukan karena syiar, tapi keperluan, sesuai keperluan saja, bukan sebagai syiar ibadah atau syiar suatu golongan. Jadi masalah boleh. Ini sebagai bantahan terhadap sebagian ulama yang memakruhkan memakai hitam secara mutlak untuk kaum lelaki, karena jadi syiarnya orang-orang Bani Abbasiyah. Kita katakan kita tidak ikut syiar mereka, tapi kita sekedar mencontoh Nabi. Nabi pernah pakai itu, ada kita pakai itu, bukan sebagai syiar gerakan tertentu. Kemudian disebutkan di sini bi ghairi ihram, tanpa ihram. Ini sebagai bantahan kepada sebagian fuqaha yang mengatakan tidak boleh masuk ke tanah suci Makkah kecuali dalam keadaan ihram. Maka dijelaskan oleh Jabir di sini bahwasanya masuk ke Makkah itu tidak disyaratkan ihram. Tapi sunnahnya adalah mandi. Setiap kali masuk ke tanah suci itu disunnahkan mandi. Dan memang dalil-dalil menunjukkan itu, juga amalan para sahabat. Tapi tidak wajib ihram, kemudian pakai pakaian-pakaian ihram yang ma'ruf itu. Tidak wajib yang seperti itu. Boleh masuk sekedar berniaga, boleh masuk karena peperangan kalau di zaman Nabi waktu itu ya. Zaman sekarang tak boleh meniatkan perang di tanah suci. Pembahasannya insya Allah sama intinya. Kita langsung saja masuk ke nomor berikutnya. Al-haditsu tasi' wal ishrun ba'da samani mi'ah 829 wa an Abi Sa'id Amr bin Huraiz radhiyallahu an qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun lahu sauda. Seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau memakai
imamah beliau yang berwarna hitam. Di atas kepala beliau ada sorban yang berwarna hitam. Ditegaskan apa? Ada lahu. Memang itu sorban beliau, bukan pinjam orang. Baik, walaupun boleh minjam, tapi apa? Ini memang ditegaskan. Ini memang betul-betul milik Nabi. Ini menunjukkan apa? Bolehnya tamalluku launil aswad. Boleh kita memiliki pakaian yang memang berwarna hitam, bukan sekedar pinjam. Oh, ini jangan dicela ya. Ini punya orang lain, saya cuma pinjam. Bukan, bahkan memilikinya pun boleh. Baik. Menunjukkan memang boleh memakai pakaian yang berwarna hitam, memilikinya pun boleh. Yang penting bukan menjadi syiar gerakan tertentu. Sekedar mencontoh Nabi. Qad arkha tarafaiha baina katifaih. Dalam keadaan Nabi telah menghulurkan kedua ujungnya di antara kedua pundaknya. Ini alal khilaf dari penjelasan para pensyarah, yaitu ujung sorbannya itu memang terkadang ada satu, terkadang dua kan, kalau tergantung bagaimana cara makainya. Itu kenyataannya itu di dada ataukah di belakang. Karena dikatakan di antara dua pundak, itu kemudian dia di depan atau di belakang, dua-duanya boleh, tidak masalah. Sebagian ulama merojihkan di depan, yaitu apa? Di dada. Ada dua ekor sorban. Yang lain mengatakan di belakang, tak masalah. Itu juga masuk dalam istilah baina katifai, di antara kedua pundak. Panjangnya seberapa? Tentunya sewajarnya ya, tak perlu sampai ke pinggang atau apa, panjang sekali itu. Baik. Intinya adalah boleh. Tapi kalau dalam perang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtidas Shiratal Mustaqim, diikat. Kalau Nabi mengikat, biar apa? Biar tidak nanti mengganggu kalau sedang naik kendaraan, dikacau oleh angin misalkan, karena ya bukan angin yang mengacau kan, ya kita yang gerak terlalu cepat sehingga dia berkibar-kibar atau apa, malah boleh jadi mengacau. Dan itu memang hikmahnya besar, terutama kalau kita sedang di dalam hutan, misalkan ada tugas dalam hutan. Kalau ada ekornya, sorbannya itu sering nanti akan terkena ranting-ranting, akhirnya jadi lepas-lepas. Jangankan sorban yang memang betul-betul biasa dipakai tentara aja, kalau masuk ke hutan kena ranting itu boleh agak menimbulkan gangguan. Maka seringkas mungkin itu lebih baik. Karena ranting-ranting di hutan itu terkadang memang sangat sangat padat, rapat, ya sangat rapat, mengacau wajah kita, mengacau terutama yang pakai spek mata itu setengah mati. Susah sangat, tahu-tahu lepas, ya harus diikat baik-baik. Nah, demikian pula masalah penutup kepala, diikat baik-baik karena ranting-ranting memang sangat rapat di hutan. Kalau di gurun pasir tak seberapa. Dan itu kata Syekhul Islam, hikmahnya juga adalah untuk menjaga kehangatan kalau diikat di leher, terutama di gurun pasir yang dingin misalkan, dan semacam itu. Baik. Wa fi riwayatin lah, dalam satu riwayat milik Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang, wa alaihi imamatun sauda, dalam keadaan beliau memakai sorban berwarna hitam. Jelas ini sengaja tentunya, dan Rasulullah tahu beliau akan dilihat dan orang-orang akan meneladani beliau, menunjukkan yang seperti ini boleh. Walaupun Nabi dari sisi hadis qaulinya menggalakkan warna putih, tapi tatkala Nabi sengaja menunjukkan warna yang lain, bahkan dalam khutbah menunjukkan yang seperti itu adalah boleh, warna yang selain putih. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.